gitu ya, diakses itu juga bisa karena nanti akan ada penjelasan di akhir tentang gimana sih tata cara, asesmen itu buat diri sendiri ketika menjadi peserta, gitu. Nah, oke mungkin bisa minta tolong di-share screen terlebih dahulu. Ya, jadi, ini adalah asesmen mandiri, asesmen atau kita juga bisa menyebut itu sebagai penilaian kompetensi ya. Jadi kalau misalkan kita melihat nih tujuan dari penilaian kompetensi itu ada, bisa di-next? Ya, kita melihat, ada berbagai macam tujuan dari penilaian kompetensi ataupun asesmen. Tujuan yang pertama itu adalah untuk pemetaan pegawai. Jadi ini akan masuk ke dalam talent pool nih Bapak dan Ibu. Di sini kan ada 9 pool ya, 1 sampai 9. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu ada di pool berapa? Apakah di pool 1, 2, 3, ataupun, 9. Ini adalah untuk pemetaan pegawai. Nah, pemetaan pegawai yang paling dekat sama kita itu adalah untuk pengembangan kompetensi. Jadi, kita nanti bisa melihat di mana sih gap-nya di setiap, eee orang gitu ya, itu gap-nya pasti berbeda-beda ya. Misalkan di saya itu kompetensi, terkait dengan komunikasi gitu, tapi bisa jadi di yang A gitu ya, dia, kemampuan yang harus ditingkatkan karena gap-nya itu ada di kompetensi, kerjasama gitu. Jadi, yaitu gap-gap dari setiap orang ini berbeda-beda, makanya itu yang akan dikembangkan ke depan. Lalu ada juga untuk seleksi nih, seperti, sekarang kan lagi ada pembukaan JPT ya. Nah, itu seperti salah satu itu adalah seleksi, JPT contohnya. Nah, untuk pengembangan karir kalau kita yang fungsional itu nanti kalau misalkan mau, naik, jenjang berikutnya gitu, misalkan mau naik jenjang ke muda ataupun naik ke jenjang madya itu pasti ada asesmennya, ada penilaian kompetensi. Nah, di sini adalah pengembangan karir. Untuk perpindahan jabatan nih, misalkan, dari jabatan A lalu pindah ke jabatan B itu juga pastinya akan ada uji kompetensi. Dan juga untuk pengisian jabatan. Pengisian jabatan ini erat kaitannya dengan yang seleksi. Jadi tahunya rekapan per nama. Nah ini yang paling baru. Ya, sepertinya ada yang bocor ya Ibu. Ya betul, lagi sedang saya mute terlebih dahulu, maaf. Kalau misalnya MS itu agak berat, jadi saya agak lama nih untuk ini ya, mute-nya. Maaf ya sebentar Bu Mimi. Gak apa-apa. Iya, Nah, iya. Bentar. selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Fani. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pelaksana. Siapa sih pelaksana dari penilaian kompetensi? Yang pasti itu adalah Biro Organisasi dan SDM. Jadi kami di Biro Organisasi dan SDM itu ada 2 hal yang kita, bisa berikan fasilitasnya. Yang pertama, Biro SDM-nya sendiri nih yang akan melakukan penilaian kompetensi ataupun asesmen. Jadi sudah ada beberapa, unit kerja yang memang meminta bantuan dari kami untuk melaksanakan asesmen, kompetensi, baik itu untuk perpindahan jabatan, untuk kenaikan jenjang, untuk, seleksi. Jadi waktu itu ada untuk, seleksi jabatan eselon 4 kalau nggak salah gitu ya. Itu, lalu ada juga untuk pemetaan pegawai nih, jadi talent pool nanti, bagaimana untuk pengembangannya mereka gitu. Nah ada juga, eee, unit maaf itu yang tadi adalah unit yang menggunakan jasa penilaian kompetensi kami. Jadi caranya itu adalah bersurat dulu nih ke Biro SDM, itu 1 bulan sebelum. Kenapa sih lama banget 1 bulan sebelum? Karena, kompetensi ini kan akan berhubungan dengan, jabatan ya. Jadi penilaian ataupun asesmen pada jabatan A, itu kita akan membuat, soal untuk di jabatan A. Gitu. Nah, berbeda dengan untuk yang jabatan B, nanti soalnya akan, dibikin untuk jabatan B. Jadi itu sangat spesifik sekali. Sehingga, kami membutuhkan waktu untuk menyusun, soalnya itu
selama 1 bulan sebelumnya. Apalagi kalau misalkan di unit itu banyak sekali jabatan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan jabatannya relatif sama, itu bisa lebih mudah. Nah ini pastinya harus ada koordinasi nih. Ini sebenarnya tujuan asesmen untuk apa nih? Tadi kan ada banyak ya. Nih tujuan untuk apa, lalu nanti daftar pegawainya itu siapa aja, ada berapa orang, lalu jenjangnya, jabatannya apa saja, gitu. Itu juga akan sangat mempengaruhi dari penilaian kompetensi ataupun asesmen itu. Nah, ada juga yang Biro SDM ini melaksanakan penilaian kompetensi. Seperti contohnya kami di tahun 2022 dan juga 2023 itu bekerja sama dengan BKN untuk melakukan penilaian kompetensi nih di BKN gitu. Nah, mungkin teman-teman yang di pusat di Jakarta itu sudah ya hampir seluruhnya ya, kecuali yang sakit gitu. Nah, itu kita sudah melakukan penilaian kompetensi. Nah, ke depannya ini kalau misalkan di tahun 2024 awal ini penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN itu masih sifatnya gratis ya, nanti kita akan melebarkan tidak hanya di Jakarta aja gitu, tapi di kota-kota besar di apa namanya di Indonesia yang kita ada banyak unitnya gitu. Mungkin bisa ke Jogja, Padang, Bandung, Makassar gitu. Jadi nanti kita akan ngumpul di satu lokasi yang memang kalau BKN ini kan memang membutuhkan komputer yang banyak ya. Jadi mungkin kita akan berkumpul di satu lokasi yang ada fasilitas komputer yang memadai gitu. Entah itu dari jumlahnya ataupun kapasitasnya, kapasitas device-nya ya, misalkan harus apa gitu spesifikasinya. Nah, itu nanti akan kita bicarakan di tahun depan. Nanti kita akan melakukan koordinasi intensif dengan BKN terlebih dahulu jika memang sifatnya masih free seperti 2 tahun ini, maka kita akan melebarkan ke teman-teman yang ada di Nusantara gitu. Nah, selain Biro SDM, teman-teman di unit kerja bisa juga loh melakukan pelaksanaan asesmen mandiri dengan menggunakan pihak ketiga. Tapi ini akan ada banyak persyaratannya yang akan kita bahas di sesi kali ini. Jadi posisinya itu adalah kita antara unit kerja tersebut dengan Biro SDM itu harus ada koordinasi yang sangat intensif. Dan itu sebelum menentukan konsultannya. Karena konsultan ini ya ada banyak konsultan ya dengan tipe dan ragamnya masing-masing gitu. Sehingga bisa saja konsultan itu tidak mampu untuk melakukan penilaian kompetensi yang sesuai dengan tata caranya kita nih di Biro SDM ataupun di Menpan gitu ya, sesuai dengan peraturan di Menpan gitu. Nah, jadi sebelum menentukan konsultannya ataupun pihak ketiga itu kita koordinasi dulu satu sama lain gitu. Lalu koordinasi juga akan dilanjutkan dari persiapan pelaksanaan sampai ke pasca pelaksanaannya. Kenapa sih harus seperti itu? Jadi penilaian kompetensi ini tuh ada banyak ragamnya, ada banyak caranya gitu. Nah, maka dari itu kita perlu menstandarkan tata caranya sehingga nanti hasilnya itu akan sama. Jadi ketika hasil yang diperoleh di Biro SDM dengan melakukannya sendiri, dengan yang di unit melakukannya dengan konsultan gitu, itu nanti hasilnya bisa sama sehingga bisa kami integrasikan di talent pool. Nanti endingnya itu untuk ke manajemen talenta kalau secara organisasi ya, itu untuk ke manajemen talenta dan juga sistem merit, dan juga untuk para pegawai juga itu akan sama, kita relatif punya hasil yang terstandar. Nah, ini adalah tata caranya, kita bisa next. Bisa ya. Oke, ini kita mulai dari persiapannya. Ini adalah ketentuan dari pihak ketiga ataupun asesor independen. Jadi pihak ketiga ini ada yang menawarkan dia sebagai lembaga, ada juga yang menawarkan dia mandiri, jadi asesor sendiri-sendiri gitu ya. Nah, yang penting adalah
lembaga ataupun asesornya itu sudah tersertifikasi kompetensi dalam hal penilaian kompetensi. Jadi sertifikasi ini penting untuk bisa menyeragamkan kemampuan dari para asesor itu dan juga lembaga itu, sehingga bisa kita relatif lebih sama. Nah, ini juga ada persyaratan sudah pernah melakukan penilaian kompetensi dan juga menyusun laporan. Kalau saat ini yang kita yang menjadi dasar atau landasan adalah Permenpan 38 tahun 2017. Nah, kurang lebih itu minimal sekali itu 20 pegawai gitu ya, 20 asesi setingkat dengan jabatan yang tuju dalam 4 tahun terakhir. Ini kenapa sedikit sekali, karena kan kita melihat bahwa di tahun terakhir, maksudnya ada pandemi ya. Ketika pandemi kan memang konsultan ini juga banyak terdampak gitu, dan kita juga tidak banyak melakukan penilaian kompetensi. Jadi ini masih minimal 20. Tapi kalau misalkan kita sudah melewati masa-masa pandemi itu 4 tahun terakhir ini, berarti nanti kita akan jumlah minimal asesinya itu akan menjadi bertambah. Nanti akan kita sesuaikan kembali ke depannya. Nah, di sini mereka juga pihak ketiga ini ataupun asesor punya pembagian peran yang jelas nih. Nanti akan dijelaskan selanjutnya, dan juga harus memiliki alat tes potensi ataupun simulasi. Karena kompetensi ini tidak lepas dari yang namanya simulasi. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah peran sertanya. Peran serta yang menjadi poin penting itu ada di 4 hal, yaitu ketua, psikolog, admin untuk administrasi, dan juga asesor. Nah, kalau ketua ini lebih ke arah selain dia mengorganisir keseluruhan ya, dia juga harus quality checking dari seluruh laporan. Nah, kalau psikolog ini, jadi untuk penilaian kompetensi ataupun asesmen itu biasanya akan ada 2 hal, yaitu penilaian kompetensi dan juga penilaian potensi. Kalau penilaian potensi itu lebih ke arah gampangnya kalau teman-teman itu lebih kenalnya ke arah psikotes ya. Psikotes itu kan lebih ke arah kepribadian, lebih ke intelektual gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa bekerja, tata cara kerja kita. Nah, hal-hal yang seperti itu hanya bisa diinterpretasikan oleh psikolog. Sehingga psikolog ini menjadi penting untuk ambil bagian dalam pihak ketiganya. Nah, berbeda dengan psikolog, asesor ini bisa aja bukan S2 profesi psikolog ya, tapi bisa jadi S1 psikologi. Cuman, ataupun sosial ataupun humaniora ya. Tapi mereka harus tersertifikasi kompetensi asesor. Jadi asesor ini harus tersertifikasi terlebih dahulu. Kalau misalkan dia tidak tersertifikasi, ini tidak bisa kita pakai lembaganya ataupun asesornya. Nah, kalau administrasi kan ya lebih relatif lebih ke administrasi ya, dokumen-dokumen gitu. Nanti juga mau pertanggungjawaban, nanti koordinasi dengan keseluruhan baik itu ketua, psikolog, asesor gitu. Ini untuk administrasi. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan banyak yang mempromosikan mereka punya pelaksanaan tes online gitu ya. Nah, di sini pasti butuh tim IT. Tim IT supaya mereka yang mengorganisasikan tesnya secara online, dan juga kalau misalkan ada masalah mereka yang langsung menanggapi gitu ya. Nah, untuk tester ini sebenarnya bisa oleh asesor. Jadi fungsi tester ini bisa dilakukan oleh asesor juga, bisa dilakukan oleh psikolog, bisa juga dia berdiri sendiri. Intinya dia hanya menginstruksikan aja gitu. Dan ini minimal adalah S1 psikologi. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, untuk metode terkait dengan penilaian kompetensi ya, kita menggunakan metode yang paling lengkap, yang paling baik validitas dan juga reliabilitasnya, yaitu assessment center. Jadi assessment center ini bukan tempat ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu metode. Jadi yang seperti disampaikan sebelumnya, kita itu
di Biro SDM ini melakukannya assessment center. Jadi untuk jabatan A itu soalnya akan khusus untuk jabatan A, berbeda dengan jabatan B. Jadi dirancang untuk jabatan tertentu, memang berbeda-beda soalnya untuk setiap jabatan. Lalu menggunakan beberapa alat ukur. Jadi alat ukurnya ini banyak sekali, tesnya itu banyak sekali sehingga memang waktunya akhirnya jadi lebih panjang. Nah, ini juga dilakukan oleh beberapa asesor. Nah, kenapa sih ada poin 2 dan 3 ini? Kenapa sih banyak alat ukur dan juga banyak asesor kan kayaknya jadi ribet ya? Tapi itu tidak. Jadi ini adalah untuk mengintegrasikan data. Jadi dari beberapa alat ukur ataupun alat tes ataupun ya soal-soalnya gitu ya, kita bisa melihat, kami bisa melihat, asesor itu bisa melihat dinamikanya. Oh di tes ini seperti ini, di tes itu seperti itu gitu. Sehingga bisa melihat hasil yang lebih komprehensif dan juga objektif. Nah, lalu ada asesor meeting. Jadi asesor meeting ini untuk menjaga subjektivitas ya. Untuk menjaga objektivitas, untuk mereduksi subjektivitas. Jadi asesor meeting ini kami para asesor itu tidak menilai, pastinya menilai dulu asesi kita masing-masing, tapi nanti kita kolaborasikan dengan seluruh asesor. Apakah nilai yang kita berikan, kita bikin judgement itu adalah nilai yang tepat ataupun tidak. Nah ini itu ada di asesor meeting. Nah, hal ini dengan kompleksitasan yang seperti ini, makanya assessment center ini biasanya kalau pakai pihak ketiga itu harganya relatif lebih mahal. Karena memang so complicated gitu ya. Nah, alat ukur ya, kalau misalkan kita melihat alat ukur, itu tadi sudah disebutkan sebelumnya ada psikotes, nanti diinterpretasikan oleh psikolog, ada juga simulasi dan juga wawancara kompetensi. Ini metodenya bisa manual, menggunakan buku, kayak dulu kan kita mengeluarkan buku ya, paper and pencil. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak yang online. Cuman kalau online ini kita juga harus aware bahwa medianya itu memang terjaga kerahasiaannya, jadi tidak bocor kemana-mana, tidak mudah dihack oleh orang gitu ya. Dan juga tentunya harus kita harus memastikan bahwa pesertanya juga bekerja sendiri. Ini sih yang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama terkait dengan alat tes yang online. Nah ini terkait dengan simulasi di poin 2, simulasi itu ada banyak. Jadi ada yang in basket. In basket itu lebih ke arah diberikan persoalan-persoalan, lalu bagaimana nanti para asesinya atau para pesertanya itu akan menjawab persoalan-persoalan itu gitu. Nah, ini ada proposal writing ya, seperti biasanya kita akan membuat proposal gitu ataupun membuat apa sih policy brief gitu ya. Itu proposal, ada diskusi kelompok, ada yang LGD, ada yang FGD. Kalau LGD itu tanpa ditentukan perannya. Kalau FGD itu ditentukan perannya oleh asesor. Ada juga yang presentasi, ada juga yang analisa kasus, role play, kita bermain peran, ada business games. Jadi games kalaupun kalau nanti ketemu ada games di sela-sela assessment itu adalah business games. Jadi itu bukan hanya main ya Bapak dan Ibu, tapi itu juga dinilai apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk hal lainnya itu adalah kita semua, baik itu dari unit kerjanya, dari pihak ketiga, dari Biro SDM, itu kita semua wajib menjaga kerahasiaan. Baik itu dari alat tesnya dan juga datanya. Karena ya data hasil tes ini hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Nanti akan dijelaskan kemudian. Nah, di sini diminta untuk si pihak ketiga, kami minta untuk menyiapkan matriks metode. Karena kan tadi metodenya banyak ya alat ukurnya. Jadi untuk mengambil kompetensi ini itu bisa dari alat tes yang mana aja. Gitu. Nah itu matriksnya harus disiapkan juga oleh pihak ketiga. Lalu simulasi asesmen ini harus sesuai nih sama karakteristik unit kerjanya gitu. Jadi karakternya unit kerja di A
pastinya beda dengan karakter unit kerja di B. Gitu. Jadi selain harus dibedakan jabatannya, ini juga harus melihat karakter dari unit kerja itu. Dan juga ada format laporan yang memang sudah kami minta bentuknya secara baku gitu ya, jadi semuanya sama. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini buat Bapak dan Ibu, baik itu dari pengelola kepegawaian, baik itu dari peserta, ini hal-hal yang akhirnya akan dinilai ketika ujian, ketika tes kompetensi ataupun penilaian kompetensi atau asesmen. Jadi ada dua hal, yaitu penilaian potensi dan juga kompetensi. Untuk potensi di sini ada kemampuan intelektualnya, biasanya tes inteligensi, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, berpikir kritis strategis, problem solving, lalu ada kecerdasan emosional, bagaimana kita bisa belajar cepat dan juga mengembangkan diri serta motivasi kita. Ini akan diukur. Biasanya penilaian potensi ini akan diukur melalui tes psikologi atau biasa disebut sebagai psikotes ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa teman-teman kami gitu ya, itu memang menggunakan tools tersendiri gitu untuk bisa melakukan penilaian potensi ini gitu. Bisa juga dari behavior ataupun tingkah laku yang ditampilkan, itu juga bisa untuk melihat potensi seseorang. Nah, berbeda dengan potensi yang memang masih relatif ada di dalam diri kita, kalau penilaian kompetensi itu biasanya adalah dia sudah berupa perilaku Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah harus bisa mengeluarkan perilaku-perilaku. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang kita harus berintegritas. Kita bisa bekerja sama, melakukan komunikasi dengan baik, orientasinya pada hasilnya seperti apa, kita bisa melayani publik itu seperti apa, gimana sih mengembangkan diri dan orang lain, lalu mengolah suatu perubahan dan pengambilan keputusan. Ini ada di kompetensi manajerial. Nah, yang lainnya adalah perekat bangsa untuk kompetensi sosial kultural dan juga teknis. Nah, kalau teknis ini memang masih dalam proses kami lakukan penyusunannya, khususnya untuk yang eselon 1, 2, 3, 4. Karena yang diminta oleh Menpan kepada setiap KL itu adalah penyusunan untuk eselon 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk yang jabatan fungsional, itu mengacu ke peraturan fungsional masing-masing gitu. Jadi setiap instansi pembina itu menyusun kamus dan juga standar kompetensi teknis. Nah, di situ yang bisa Bapak dan Ibu pelajari. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, pada saat pelaksanaan nih, tadi kan persiapan. Kalau pelaksanaannya, jadi Bapak dan Ibu pengelola kepegawaian itu bisa wajib untuk memperhatikan adanya dokumen dan juga fasilitas. Jadi fasilitasnya itu berupa alat tesnya itu sudah dibawa atau tidak, kalau misalkan pakai online gitu, itu bekerja atau tidak gitu, bekerja dengan baik atau tidak. Lalu ada dokumen standar kompetensi, sarana prasarananya, dan juga daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu biasanya kita asesor pegang. Jadi ini bisa kita sama-sama melihat kembali terkait dokumen dan fasilitas. Lalu yang kedua adalah tugas. Apakah pelaksanaan tugas itu sudah terdiferensiasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya? Ada ketua, ada psikolog, ada tester, ada asesor gitu. Nah, setelah pelaksanaannya kita mengingatkan dan meminta mereka untuk melakukan scoring. Kalau scoring ini sudah pasti sih. Dan juga melakukan asesor meeting. Jadi dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa asesor itu wajib melakukan asesor meeting supaya nilainya lebih objektif. Dan juga integrasi data karena tadi sudah disampaikan alat tesnya banyak sehingga perlu diintegrasikan ke datanya itu. Bisa dilanjutkan.
Nah, setelahnya gimana sih? Setelahnya itu adalah pastinya laporan ya Bapak dan Ibu. Di sini laporannya kami minta semuanya terstandar. Jadi ada 3 laporan. Laporan pertama adalah laporan executive summary. Jadi itu garis besarnya aja ya. Executive summary garis besar dari pelaksanaan asesmen persentase, misalkan kayak persentase yang memenuhi syarat berapa, yang belum berapa, lalu yang kurang berapa, lalu nanti secara umum pengembangan di unit kerja itu apa gitu. Nah, itu executive summary. Nah, ada laporan kolektif. Jadi kalau laporan kolektif itu ada tujuannya apa, target jabatannya apa saja, total kehadiran peserta, metode penilaiannya, rekap data. Jadi di sini intinya adalah ada rekapitulasi data keseluruhan. Jadi ya bentuknya tabel ya, dari keseluruhan asesi dan juga komponen SDM dari si vendor ataupun pihak ketiganya. Nah, ini selanjutnya adalah laporan individual. Laporan individual itu laporan per pegawai. Jadi dari identitasnya seperti apa sampai ke rekomendasinya untuk pegawai itu apa. Nah, nanti itu akan disampaikan ke, jadi untuk laporan ini bisa disampaikan oleh pihak ketiga ke kepala unit. Jadi kepala unitnya, hanya kepala unit ya, kepala unitnya yang bisa menerima itu, lalu nanti disampaikan ke kepala biro SDM. Bentuknya hard copy dan juga soft copy dalam amplop tertutup bertuliskan rahasia dan diberikan langsung. Jadi tidak menggunakan pos, tidak menggunakan JNE or something gitu ya. Jadi diberikan langsung ke kepala biro SDM. Dan ini nanti informasi ini karena sifatnya rahasia hanya diketahui oleh Menteri Perindustrian, Sekjen, para pejabat eselon 1 ataupun pimpinan unit kerja, kepala biro SDM dan juga asesor. Kenapa sih asesor kok ikut-ikutan gitu ya? Karena asesor ini mengelola sistem database dari talent pool. Dan untuk asesmen ini itu berlaku selama 3 tahun. Jadi satu kali asesmen itu bisa berlaku 3 tahun. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu mengakses berulang-ulang di setiap tahunnya gitu karena hasilnya relatif sama. Jadi daripada capek pikiran gitu ya dan juga biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, jadi lebih baik 3 tahun aja satu kali gitu. Dan ini kategorinya. Kategorisasinya untuk kompetensi itu memang ada nilai yang di atas 100. Dan yang kita bilang fix itu memenuhi syarat adalah 100 dan lebih. Jadi itu berarti sudah 100% nih yang bersangkutan sudah fit di jabatannya ataupun di jabatan yang dituju. Gitu. Nah, kalau yang masih memenuhi syarat itu di bawah 100. Jadi dari 86 sampai di bawah 100. Nah, kalau yang kurang itu yang di bawah 86%. Itu kurang. Ini untuk terkait seleksi, terkait pemetaan, terkait pengembangan itu standar nilainya seperti ini. Tapi standar nilai ini akan berbeda-beda di setiap instansi dan setiap kebutuhan ataupun tujuan. Kayak misalkan uji kom gitu ya. Bisa saja yang kurang itu dinilai 70 ke bawah gitu. Atau di kalau di Kemenkeu itu nilainya yang kurang itu 72 ke bawah gitu untuk yang uji kom kenaikan jenjang. Tapi ini saya agak lupa. Kalau nggak salah sih itu, tapi saya nggak yakin. Bisa dilanjutkan. Nah, selain adanya laporan, ini sebaiknya ada feedback dan juga evaluasi. Kalau evaluasi itu pasti. Tapi kalau feedback ini sifatnya adisional karena biasanya ada biaya tambahan dari konsultannya. Jadi sifatnya tidak kami wajibkan tapi adisional aja. Nah, feedback itu nanti kalau misalkan memang dilakukan oleh si konsultan, itu bisa tertulis ataupun tatap muka. Jadi sifatnya ya feedback nanti ada sekaligus coachingnya gitu ya. Jadi
kelebihannya apa sih gitu. Lalu hal yang harus diimprove, harus dikembangkan itu apa gitu. Nah, bisa juga meminta bantuan asesor di kami di Biro SDM untuk melakukan feedback. Tapi kami harus memahami dulu nih hasil dari asesmen itu. Jadi laporannya itu memang harus kami baca dulu. Kami diberi waktu untuk membaca dan mempelajari laporan itu, baru nanti bisa kami berikan feedback. Tapi akan menjadi lebih lebih oke ketika yang memfeedback itu adalah asesornya. Jadi asesor yang menilai pada saat itu dia juga yang memberikan feedback karena asesor itu lebih paham nilai-nilainya ya, lebih tahu nilai mentahnya gitu. Jadi dia bisa bisa paham lebih detail dinamikanya. Jadi kalau misalkan asesor yang lain gitu di luar dari asesor yang pemegang itu, kami memang hanya dari data laporan saja gitu. Tapi sih insya Allah masih bisa ya. Kenapa sih harus ada feedback gitu? Karena ketika hmm, ini sih memang sudah pengalaman sebelumnya gitu. Dulu itu ketika ada penilaian kompetensi di beberapa unit itu hasilnya diberikan kepada uh, pegawai gitu. Nah, ketika pegawai itu membaca hasilnya gitu, ada yang langsung shock, ada yang dia nggak percaya bahwa itu nilainya dia gitu, kok jelek, kok bagus gitu. Ada yang karena dia merasa bagus, terus dia minta untuk dipromosikan gitu. Nah, itu jadi suatu hal yang tidak tidak seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi ada hal yang memang perlu dikomunikasikan gitu. Tidak hanya membaca secara secara pribadi ya, secara mandiri dari hasil tes itu karena nanti perspektifnya ataupun cara membacanya itu akan menjadi berbeda terhadap laporan itu. Nah, untuk yang suatu hal yang pasti adalah evaluasi. Itu sudah harus pasti dilakukan. Evaluasi itu dilakukan oleh satkernya terhadap pelaksananya ataupun terhadap konsultannya. Dari persiapan sampai pemanfaatan hasil asesmen itu feedback ya. Hal lain itu yang pastinya juga harus dilakukan juga dari pesertanya. Jadi peserta asesmen ini wajib mengevaluasi pelaksanaan penilaian dari konsultannya. Dan nanti hasil evaluasinya ini juga disampaikan ke sini. Jadi bareng sama laporan-laporan hasil evaluasinya juga disampaikan. Jadi SDM. Oke, kita dilanjutkan. Ini ada sanksi ya. Karena sifatnya rahasia, jadi seluruh pihak baik itu dari pegawaian, dari unit kerjanya, dari panitianya gitu, itu tidak boleh ataupun dilarang untuk menyebarkan data asesmen pada pihak manapun. Karena tadi yang bisa melihat hanya Menteri Perindustrian, Sekjen, Kepala Biro, Pimpinan Kerja, dan juga asesor. Jadi hanya eh, 5 jabatan itu saja yang bisa membaca ataupun menerima dari laporan hasil asesmen. Nah, kalau untuk pihak ketiga ini juga ada loh yang eh, membocorkan gitu ya. Jadi bahkan sampai namanya juga tidak disamarkan, instansinya juga tidak disamarkan gitu. Jadi disebarluaskan gitu aja gitu. Ketika dia mempromosikan bahwa vendor tersebut bisa melakukan penilaian kompetensi gitu ya. Nah ini teguran tertulis untuk pihak ketiganya, tapi udah gak akan dipakai lagi untuk selamanya di unit Kementerian Indonesia. Itu pihak ketiga. Nah kalau untuk pegawai kita, itu tegurannya lisan, tapi udah selamanya, jadi akhirnya dia tidak boleh lagi membantu pelaksanaan penilaian kompetensi jadi panitianya. Itu sebagai sanksi, eh, semoga ya kita kita benar-benar tidak tidak membiarkan ya kebocoran itu berlangsung dan juga kita sangat memegang erat rahasiaan data ini. Selanjutnya adalah
untuk para peserta. Nah, oke. Jadi assessment center seperti yang sudah dijelaskan itu adalah metode. Jadi ini adalah suatu proses sistematis untuk menilai keterampilan. Jadi dari pengetahuan dulu, kemampuan dan juga keterampilan ataupun tingkah laku seseorang yang dianggap kritikal nih. Sehingga kita bisa memprediksi bahwa ke depannya nanti orang tersebut kinerjanya akan lebih unggul. Itu adalah assessment center. Nah, karakteristiknya yang tadi tesnya itu akan disesuaikan sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan jenjangnya, gitu. Dan menggunakan berbagai macam simulasi supaya kita bisa melihat keanekaragaman data. Dan juga menggunakan beberapa asesor untuk menjaga objektivitas. Dan hasilnya ini akan disandingkan dengan standar kompetensi. Jadi berbeda sama ujian yang ujian sekolah gitu ya. Kepala 3 dapat 7 gitu. Ataupun nanti disandingkan dengan orang-orang dalam satu kelas ya enggak. Tapi ini adalah disandingkan dengan standar kompetensi. Saat ini yang standar kompetensi yang masih dipakai itu adalah Permenpan 38 tahun 2017. Tapi katanya ini lagi direvisi dan kemungkinan tahun depan itu sudah ada standar kompetensi yang terbaru dari Menpan. Nanti akan kami informasikan selanjutnya jika memang itu sudah muncul ya. Dan ada integrasi data dan juga asesor meeting. Nah, ini terkait dengan standar kompetensi nih. Untuk jenjang pelaksana, pemula, ini untuk JF yang terampil ya, pemula, pelaksana lanjutan itu levelnya masih 1. Kalau eselon 4, JF pertama, JF penyelia itu levelnya 2. Eselon 3 itu setara dengan JF muda di level 3. Eselon 2 setara dengan JF madya di level 4. Dan juga eselon 1 setara JF utama itu di level 5. Jadi level ini akan menjadi penilaian penting terhadap persentase tadi, yang apakah 100%, apakah 86%. Nah, untuk tesnya ada banyak. Jadi ini adalah simulasi, ada simulasi LGD, InVasket, presentasi, personalitis, role play. Nah, itu nanti akan dipilih sih, dipilih 2 atau 3 gitu. Ditambah wawancara. Wawancara itu pasti ada kalau pakai assessment center murni. Dan juga psikotes. Jadi tes-tes ini yang memang biasanya dipakai dan juga memang sudah distandarkan di Permenpan. Seperti itu. Jadi selanjutnya, nah nih ketika nanti Bapak dan Ibu dipanggil untuk menjadi peserta tes, apa aja sih yang harus dilakukan sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya banget itu yang paling penting adalah istirahat aja. Istirahat aja, menenangkan pikiran gitu. Dan jadi antara jiwa dan raga itu bisa dikondisikan dalam kondisi yang sehat. Fisiknya juga sehat. Sehingga nanti semuanya itu bisa melakukan ataupun mengikuti pelaksanaan tes itu dengan baik. Karena kan tesnya relatif banyak dan juga bisa berhari-hari. Tapi kalau untuk yang masih level 1, level 2 itu bisa 1 hari, seharian full. Tapi kalau udah level 3 sampai level 5 itu bisa 2 hari, 3 hari gitu. Jadi memang harus sehat secara fisik dan juga mental. Nah, kalau kita menarik lagi ke belakang sekali ya, sebelum kita, ini kan pasti akan ada assessment. Di kehidupan Bapak dan Ibu nanti akan ada assessment. Jadi dari sekarang, yang namanya assessment khususnya kompetensi itu kan lebih ke arah bagaimana sih tingkah laku ataupun perilaku. Sudah muncul sampai perilaku, bukan hanya di pengetahuan aja gitu. Jadi bagaimana kita dari sekarang itu sudah
mengolah logika berpikir kita. Jadi dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita mencoba untuk mengolah logika berpikir kita. Jadi kerja nggak hanya itu aja. Cobalah dibikin inovasi-inovasi gitu. Apa ya hal yang baru gitu yang bisa di-create. Nah, itu cara kita mengolah logika berpikir. Bisa juga loh dari games. Cuman karena saya nggak biasa main games, jadi saya nggak bisa merekomendasikan nih games-games apa saja yang bisa mengolah logika berpikir. Nah, hal yang kemungkinan akan muncul itu adalah persoalan perhitungan. Nah, kalau sekarang kita, kalau ngitung nggak apa-apa kan pakai kalkulator ya, pakai kalkulator gitu. Sehingga kemampuan matematis kita yang paling sederhana pun gitu, kayak perhitungan itu perhitungan sederhana ya, satu tambah satu, penambahan, pengurangan itu kita banyak bergantung pada kalkulator gitu. Nah, coba sesekali kita ya boleh lah pakai kalkulator pasti ya. Kita coba hitung manual gitu, sehingga itu terbiasa menjadi habit. Nah, lalu kita coba memandang suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi itu salah satu hal yang memang untuk mengolah logika berpikir ya. Logika berpikir kita kan biasanya kita menghadapi masalah ya udah di sudut pandang kita sendiri. Kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi dengan kemampuan itu nanti ketika tes itu akan bisa mempermudah kita nih untuk melihat dari beberapa sudut pandang ataupun perspektif. Itu sebelum pelaksanaan. Jadi ya kita harus mengelola diri kita sendiri untuk bisa ya suatu hari nanti kita juga pasti akan dites. Itu kayak suatu hal yang pasti ya. Entah itu tes apapun. Nah, untuk pelaksanaan di hari H. Di hari H secara umum biasanya kalau misalkan ada tes ada kartu ujian. Kalau ada kartu ujian. Dan juga kita diminta biasanya ada alat tulis ya karena untuk mengisi ataupun coret-coret kayak persoalan matematis gitu. Terus silakan ke toilet sebelum tes berlangsung karena ini tesnya kan panjang ya. Jadi silakan ke toilet dulu, lalu ikuti instruksi. Jadi nanti ketika sebelum tes itu pasti ada instruksi. Akan ada bagaimana sih cara tes itu berlangsung, bagaimana cara mengerjakannya. Harus diapain. Apalagi untuk tes-tes yang online. Tes-tes yang online itu relatif lebih kompleks instruksinya karena harus pencet ini, harus ke sini, harus klik itu gitu. Jadi instruksi itu harus diikuti dan dipahami. Ketika belum paham instruksinya, tanya dulu sampai jelas. Jelas ya. Karena kalau misalkan nanya pada saat tes itu mulai berlangsung, dan waktu itu sudah berjalan, wah itu akan sangat merugikan. Apalagi untuk tes-tes tertulis. Tes-tes tertulis ini biasanya nih waktunya itu sangat cepat. Hitungannya menit. Jadi kita relatif nggak punya waktu untuk bengong ya, ataupun malah nanya instruksi. Itu tes tertulis. Nah, kalau tes tertulis ini bisa dikerjakan secara cepat dan juga tepat. Jadi kita berusaha untuk seefektif mungkin dan kalau masih ada waktu nih bisa diperiksa kembali nih jawabannya. Tapi sih saya agak sangsi sih ya. Biasanya sih sudah habis waktu sebelum tes itu kita kerjakan semua. Nah, untuk tes gambar ini yang harus dilakukan adalah menggambar hal yang pertama kali terpikirkan sesuai dengan instruksi. Pasti harus sesuai instruksi. Lalu yang pertama kali kepikiran itu apa? Tes gambar ini banyak sekali ada di ini ya apa namanya toko buku. Itu menyesatkan. Itu sangat menyesatkan. Jadi tolong jangan beli buku-buku tes khususnya tes kepribadian itu semuanya sangat menyesatkan. Jadi itu pasti tidak dibikin oleh psikolog. Karena psikolog itu tidak akan membocorkan ini ya, membocorkan alat tes. Jadi itu pasti yang bikin bukan psikolog. Sehingga itu hanya prediksi-prediksi saja dari beberapa orang dan prediksinya itu tidak tepat. Gitu.
kan seiseng dong kalau misalkan di toko buku gitu kan, iseng lihat aja gitu kalau ada yang kebuka, saya iseng lihat, itu semuanya menyesatkan. Dan si kami, psikolog itu bisa tahu bahwa ini adalah orang yang belajar. Jadi gambarnya itu gambar yang dipaksakan karena dia belajar, bukan murni gambarnya dia, jadi hasilnya malah jadi berantakan. Ini malah akan jadi merugikan Bapak dan Ibu sih. Jadi ini saya mewanti-wanti dengan clear, jelas, tegas bahwa kalau misalkan ada tes-tes kepribadian seperti ini, apapun yang terpikirkan pertama kali itu adalah kepribadian Anda. Itu adalah hal yang relatif lebih genuine ya. Nah, gimana sih cara menghadapi tes kelompok? Tes kelompok itu biasanya kita, masing-masing orang itu diminta untuk menuliskan pendapat kita masing-masing kan. Lalu didiskusikan dengan kelompoknya gitu. Nah, di sini ya monggo diutarakan pendapatnya gitu. Jadi memang harus menyampaikan. Jadi jangan diam aja. Setidaknya ngomong apa yang memang ditulis oleh Bapak dan Ibu. Jadi jangan diam aja. Karena itu penilaiannya juga dari apa yang dibicarakan oleh Bapak dan Ibu. Untuk tes wawancara, jadi ada pertanyaan apa, silahkan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana, nanti malah jadi blunder gitu kan. Nah, khusus untuk kompetensi itu kita akan menanyakan kebanyakan tentang pengalaman. Jadi, ya udah, informasikan saja, diingat-ingat dulu nih pengalaman apa ya yang sesuai sama pertanyaannya para asesor gitu. Oh ini nih, kayaknya pengalaman ini nyambung nih. Jadi ya diceritakan pengalaman itu. Dan juga tidak menggunakan istilah-istilah teknis yang diketahui oleh umum. Misalkan kayak jargon-jargon khusus gitu ya. Kayak teman-teman di unit teknis itu ada istilah apa gitu yang tidak diketahui secara umum gitu. Nah, terus disampaikan itu boleh disampaikan, tapi dijelaskan dulu bahwa ini adalah ini gitu. Jadi kedepannya selanjutnya kita bisa lebih paham terkait dengan istilah tersebut. Gitu. Nah, dari saya sih tampaknya sudah cukup ya Pak dan Ibu. Mungkin misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, monggo dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mimi untuk penjelasannya. Karena saya bukan orang psikologi kayaknya ya, agak sedikit ada yang bingung nih, masih yang kurang nangkep, beberapa penjelasan dari, Bu Mimi. Berarti kalaupun kita anggaplah kita pengen asesmen kita bagus, itu tuh nggak bisa dipelajari ya, itu memang harus dari kitanya sendiri ya. Karena mungkin asesmen tuh memang bukan untuk menilai bagus atau tidaknya, tapi seberapa jauh atau seberapa originalkah kita gitu, mungkin seperti itu kali ya, Bu Mimis. Jadi, organisasi atau perusahaan tahu tahu, bahwa sebenar-benarnya kita ada-adanya kita nih seperti apa, begitu ya Bu Mimi ya? Iya, iya begitu Van. Betul. Jadi memang khususnya kepribadian, kalau kepribadian itu memang nggak bisa dipelajari ya. Karena kepribadian itu relatif menetap, kecuali memang ada suatu hal yang kayak misalkan traumatis, suatu hal yang besar yang tiba-tiba gitu, yang membuat traumatis itu biasanya bisa merubah kepribadian. Nah, kalau misalkan kepribadian itu akhirnya kita belajar dari buku-buku tes itu malah akan jadi merusak hasil. Bukan merusak kepribadian orang ya, bukan, tapi merusak hasil tes. Nah, itu nanti akan membuat tesnya malah jadi nilainya ya, hasil tesnya itu malah jadi tidak sesuai. Nah, ini biasanya sih psikolog tahu nih, ini skill belajarnya, tapi tetap
tidak bisa menemukan pribadi aslinya yang mana, karena sudah tercampur gitu. Nah, kalau misalkan tentang kemampuan berpikir itu dari bisa dipelajari, tapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita perlu di keseharian kita perlu untuk mengolah terus logika berpikir kita, lalu kemampuan-kemampuan teknis kita gitu. Jadi kita punya kita punya kecerdasan itu memang harus diolah. Kita punya harus diolah, harus ya pokoknya ya dengan diolah itu yang terus menerus nanti akan mengimprove sendiri. Ya, tapi kalau misalkan kita diam aja ngikut aja itu kayaknya relatif agak sedikit improvementnya. Biasanya kalau misalnya produk-produk assessment center dari Biro SDM nih dipakainya untuk keperluan apa ya Bu Mimi? Atau mungkin tadi saya agak terlewat ketika mendengarkan, apakah mungkin ketika buat proses mutasi mungkin, atau mungkin proses pindah instansi, atau untuk assessment center yang ada di Biro OSDM nih, biar teman-teman aware ya, kira-kira biasanya itu terpakai untuk kegiatan apa sih gitu? Kan tadi kayaknya Jadi yang saya untuk ngeh adalah yang sebulan ya, proses pengajuannya sebulan, tapi asesmen tentang apanya kan masih kayaknya masih secara umum ya, apa mungkin lebih difokuskan apa sih, asesmen terkait apa sih gitu yang biasa yang mungkin kita pegang gitu, mohon dijelaskan Bu Mimi? Jadi layanan assessment center di kita ini waktu itu pernah dipakai untuk yang paling sering sih mutasi alih status. Jadi dari instansi luar ke Kemenperin itu harus diakses. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pernah waktu itu untuk calon eselon 4 Kasubag TU kalau nggak salah. Kasubag TU. Jadi kalau misalkan masih di area eselon 4 gitu itu masih di kami. Tapi kalau udah eselon 3, 2, 1 itu beda lagi. Gitu ya, masih bisa di kami untuk eselon 3-nya, tapi kalau udah eselon 2, eselon 1 itu beda. Itu JPT. Itu sudah di teman kami yang lain. Biasanya pakai vendor luar ataupun harusnya pakainya BKN. Karena itu sudah ketetapan dari BKN. Tapi kalau di kami itu untuk jabatan eselon 4, eselon 3 bisa request Biro SDM. Lalu itu pernah untuk ini pemetaan jabatan. Jadi kan kita ada ketua tim, kan sekarang kan versinya ketua tim lalu anggota tim gitu ya. Jadi di situ untuk pemetaan yang bisa menjadi ketua tim siapa, lalu anggotanya siapa gitu, dan untuk perputaran rotasi itu waktu itu juga menggunakan assessment centernya Kemenperin Biro SDM. Pernah juga untuk menjadi kalau di unit pendidikan itu kan ada jabatan yang ada jabatan yang non struktural itu loh. Sama sih ya, intinya sama untuk pemilihan jabatan seleksi jabatan. Tapi untuk yang di sekolah waktu itu ada 2 kali. Gitu. Terus ada juga waktu itu untuk yang di level bawah juga untuk satpam itu juga pernah kami akses. Jadi tentang kesigapannya, lalu kesigapan menerima perintah, kesigapan bekerja itu juga kita di Kemenperin di Biro SDM. Nah kalau uji kom yang PI, AMI sama PSDP juga sebenarnya di BPSDM sih di Pusbin, tapi meminta bantuan dari asesor Kemenperin, asesor Biro SDM. Jadi asesor di Biro OSDM open ya kalau misalnya teman-teman di unit kerja lain ingin minta bantuan ya Bu Mimi ya?
Asal tadi tenggat waktunya 1 bulan sebelum kegiatan ya. Jadi mungkin tidak terbentur oleh jadwal lain yang memang sudah ada di asesor OSDM ya. Oke, baik Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau malu-malu bisa lewat chat atau mungkin raise hand. Sepertinya kan ini standar kompetensi ataupun asesmen ini kan hal baru ya, apa namanya, mungkin masih banyak hal baru yang mungkin belum kita mengerti. Jadi, eee, dipersilakan sangat untuk bertanya. Nah, dari Bu Artika, saya kurang tahu ini apakah bisa dijawab oleh Bu Mimi atau mungkin ada tim asesor yang lain. Izin bertanya, apakah asesmen yang difasilitasi oleh Biro SDM bisa untuk pegawai yang mengalami masalah psikologis? Jadi kalau misalnya, apa namanya, eee, asesor OSDM bisa nggak sih untuk mungkin konsultasi terkait masalah psikologis atau terbatas di masalah yang sifatnya masalah organisasi? Jadi bagaimana ya kalau di asesor OSDM sendiri? Silakan dijelaskan Bu Mimi. Jadi, kalau jadi sebenarnya mau nanya dulu untuk lebih lanjutnya lagi. Yang bersangkutan itu dibilang ada apa tadi? Dibilang ada gangguan gangguan Ya, masalah psikologis itu psikologis. masalah psikologis itu apakah sudah ada statement dari psikolog sebelumnya atau baru dikira-kira Self-diagnose oleh ya? teman-teman sekitarnya gitu. Itu yang pertama. Lalu eh, jadi untuk kalau dari kami untuk mengetes yang sifatnya ada gangguan psikologi itu alat tesnya sebenarnya tidak ada. Kami tidak punya. Jadi alat tes yang kami punya itu untuk yang area di pekerjaan. Jadi bukan di area gangguan psikologis ataupun permasalahan mental. Nah, itu yang pertama sih. Lalu yang kedua, kalau untuk menyembuhkan ataupun untuk mengatasi rekan kita yang memang ada gangguan seperti itu bukan oleh asesor karena asesor jadi kita harus membedakan bahwa asesor itu untuk menilai kompetensi tertentu, itu bukan untuk um, melakukan konseling. Jadi ini dua area yang berbeda. Nah, kalau untuk sampai menilai itu kita lihat dulu nih dia diagnosanya bukan. Yaitu mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu dia tentang apa jadi saya bisa lebih ke bayang. Bu Artika ya tadi ya. Iya. Bu Artikanya lagi sedang typing kali ya. Berarti tadi, bisa saya simpulkan berarti, psikolog walaupun sama-sama sarjana psikologi ya, kompetensinya tuh berbeda ya. Ada yang memang untuk asesor, dan ada yang untuk konseling, betul ya Bu Mimi ya? Jadi, subspesialisasinya berbeda ya, antara asesor dan konselor ya mungkin ya? Seperti itu ya Bu Mimi ya? Jadi kebetulan ya, asesor di OSDM itu hanya menangani masalah-masalah yang sifatnya berkaitan dengan organisasi dan pekerjaan, betul ya Bu Mimi ya? Oke oke. Jadi ya seperti layaknya dokter ya, dokter kan ada dokter spesialis saraf, dokter spesialis jantung, Mhm. dokter spesialis mata gitu. Nah di psikolog juga sama. Jadi ada psikologi industri organisasi yang terkait dengan penilaian kompetensi seperti ini, ada untuk diklat gitu. Ada juga psikolog klinis gitu yang areanya memang di teman-teman kita yang membutuhkan penanganan lebih khusus gitu. Nah, di klinis ini nanti ada alat tesnya sendiri
juga ada proses penyembuhannya juga ya, sesuai dengan karakter yang dialami oleh teman-teman kita. Oke, baik. Nanti katanya mau japri Bu Artikanya antara ke saya atau ke Bu Mimi. Nanti mungkin bisa kita tunggu aja ya Bu Mimi ya. Dan ada lagi dari Ibu Nita, untuk penilaian kompetensi pegawai, apakah ini sistem undangan atau peserta dipilih atau dapat mengajukan ke OSDM mungkin. Jadi saya masih nggak ngeh nih pertanyaannya nih. Izin bertanya, untuk penilaian kompetensi pegawai, apakah sistem undangan atau peserta dipilih? Jadi dipilih atau mungkin mengajukan sendiri dari sananya? Dan jika mengajukan, apakah ada syarat dari jenjang atau pangkat tertentu yang bisa mengikuti tes kompetensi ini? Eh, harus ada keperluankah atau ujuk-ujuk ya udah bisa pengen dites kompetensi yang kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan Bu Mimi terkait keperluan atau hal lainnya? Jadi kalau dari Biro SDM itu nanti sifatnya adalah undangan. Jadi kami mengundang kalau dari Biro SDM, karena Biro SDM ini sedang berusaha untuk mendapatkan data kompetensi seluruh pegawai di Kementerian. Gitu. Nah, kami mengusahakan di tahun depan itu akan ada gelombang lanjutan penilaian kompetensi bekerja sama dengan BKN di beberapa kota besar yang memang banyak unitnya gitu ya, yang tadi sudah disebutkan Padang, Bandung, Jogja, Makassar, lagi ya, Surabaya gitu ya. Itu. Nah, nanti kalau yang seperti itu sifatnya adalah undangan karena seluruhnya dengan kriteria tertentu itu akan mengikuti. Jadi kriteria tertentu itu memang kriteria yang sudah ditetapkan oleh BKN. Seperti berapa tahun sebelum pensiun itu tidak ikut gitu ya. Tapi mostly sih semuanya masuk ke dalam kriteria kecuali yang mau pensiun. Ingatnya sih itu. Itu yang sifatnya undangan. Nah, kalau yang sifatnya adalah kebutuhan dari pribadi, seperti contohnya kemarin dia pengen naik jenjang, tapi mempersyaratkan adanya hasil penilaian kompetensi karena si instansi pembina ini tidak melakukan asesmen. Jadi instansi pembina tidak ya, sebut saja ya Kemenku ini tidak menyelenggarakan asesmen pada saat itu ya, tahun lalu itu tidak melaksanakan asesmen dan asesmen harus dilakukan oleh sendiri. Nah, itu caranya yang bersangkutan si individu tersebut atau pegawai tersebut itu mengajukan ke unitnya. Nah, nanti unitnya itu akan mencarikan apa namanya pihak ketiga untuk bisa melakukan asesmen yang memang sesuai dengan standar dan prosedur yang disyaratkan oleh Kemenku. Gitu. Nah, kalau misalkan memang unitnya itu memang mau untuk melakukan penilaian kompetensi, unit itu bisa langsung ke Biro SDM. Jadi pegawai tidak bisa mengajukan langsung secara mandiri sendiri ke Biro SDM itu tidak bisa, tapi harus melalui unit. Karena kita tertib organisasi ya, jadi dari pegawai itu ke unit kerjanya dulu, baru ke Biro SDM. Di situ baru nanti akan kami fasilitasi pelaksanaan asesmennya. Nah, untuk pelaksanaan asesmennya sih biasanya kalau memang by request itu biasanya ada kebutuhannya, apakah itu perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang atau hal lain lah, misalkan mau dites, misalkan mau ikut lelang jabatan di kementerian lain gitu, nah itu bisa-bisa aja. Semoga menjawab ya. Baik, semoga menjawab ya Bu ya. Sekarang ada dari Ibu Dina Ratih nih dari BPIP. Baik, Bu Dina mungkin bisa bertanya, bisa dinyalakan video dan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Fani. Ya. Saya terdengar ya, Bu Mimi? Sangat jelas, sangat jelas. Oh ya. Mau tanya tadi
yang tujuannya asesmen mandiri kan ada yang untuk mutasi, terus untuk asesmen calon eselon 4. Terus untuk pemetaan jabatan ya Bu ya. Untuk yang pemetaan jabatan tadi terkait yang kompetensinya kayak ketua tim sama anggota timnya yang cocok itu, yang menjadi anggota tim ini cocok di mananya. Nah, kalau yang untuk ini Bu, untuk asesmen nih misalkan di kami dilakukan pendataan calon pegawai A, misal A itu minat ke JF Arsiparis sama JF Perantau Humas misal Bu ya. Terus kita data yang B minat ke mana. Nah, untuk asesmennya itu apakah bisa digabung dengan asesmen yang ketua tim sama anggota tim tadi Bu? Maksudnya kan di kami juga ada pinginnya di kami ada beberapa peta jabatan yang jabatan fungsionalnya itu belum terisi. Nah, sebelum memutuskan ini diisi siapa, itu kita pinginnya melakukan uji kompetensi, asesmen itu ya Bu ya. Nah itu prosesnya itu bisa bersamaan atau ini tuh proses yang lain, proses selanjutnya Bu Mimi. Ya, itu pertanyaan pertama. Itu jadi bermacam-macam ini Bu ya, bermacam-macam jabatan Bu ya. Yang dari jabatan fungsional umum ke jabatan tertentu. Terus yang jabatan tertentu yang sudah ada itu apakah juga boleh di asesmen ulang? Yang sudah menjadi ketua tim, yang sudah menduduki JF tertentu itu apakah bisa di satu waktu yang tadi yang proses yang kedua itu bersamaan? Terus pertanyaan yang kedua ini Bu, untuk yang tadi kan pengajuannya 1 bulan sebelumnya Bu ya. Terus untuk pelaporannya kan dibuat oleh unit kerjanya. Pelaporan kegiatan asesmennya dibuat oleh unit kerja ya Bu ini ya. Itu apakah ada contoh format laporannya Bu? Itu format laporan pelaksanaan atau formatnya bebas. Terus yang ketiga terkait sanksi. Terkait sanksi itu tadi kan yang boleh melihat hasil asesmen kan ada beberapa kriteria tuh ke Menteri Perindustrian dan lain sebagainya sampai ke unit kerja dan asesornya. Nah, misal nih Bu, yang di pimpinan unit kerja itu memberitahukan hasilnya kepada pengelola kepegawaian atau Kasubag TU, apakah itu juga menerima sanksi Bu Mimi? Itu sih. Yang terakhir Bu, untuk evaluasi pelaksanaan asesmen oleh asesi itu apakah form evaluasinya itu dari asesor atau pihak pelaksana yang membuat poin-poin evaluasinya? Ya. Terima kasih Bu Mimi dan Mbak Fani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Ini apa namanya, pertanyaannya rombongan ya. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan asesmen. Itu tadi kan ada apa namanya ditanyakannya terkait apakah asesmen untuk pemetaan pegawai gitu ya, lalu pegawai, ketua tim, lalu minat itu bisa dijadikan dalam satu waktu bisa. Jadi nanti di-request-kan saja, nanti kami akan buat soalnya sesuai dengan request itu. Gitu. Misalkan minat waktu itu pernah juga sih kita cek, tapi ini minatnya masih minat yang umum saja ya. Kalau misalkan minat secara khusus itu ada alat tesnya sendiri, tapi kayaknya agak jauh pekerjaannya dari kita gitu. Jadi kita pakai minat yang umum saja gitu. Lalu apakah JF tertentu bisa diajukan bersamaan? Misalnya yang JF tertentu itu sudah menjadi JF tertentu lalu kita akses juga, iya bisa. Jadi ini nanti perlu ada
koordinasi lebih lanjut nih Mbak Dina kalau misalkan memang mau melakukan uji kompetensi itu, nanti kita akan lebih membahas detail terkait asesmen ini, misalkan kayak pemetaan pegawai yang seperti apa, lalu pemetaan minatnya seperti apa, lalu yang siapa ketua tim, siapa anggotanya, bagaimana pemetaannya, penggolongannya, lalu untuk pengisian JFDF tertentu yang masih kosong formasinya ya, itu. Nah, tapi kalau untuk pengisian formasi ini kayaknya lebih ini lagi ya, prosedurnya jadi lebih banyak lagi karena misalkan formasi tertentu itu kan pasti harus ada JF tertentu. Nah, apakah orang itu sudah menjadi JF tertentu itu atau belum, atau bagaimana gitu. Nanti ini pasti nanti kami akan menggandeng tim lain terkait dengan formasi, sekalian bisa menghandle ini. Gitu. Nah, ini format laporan. Jadi format laporan ini dibuat oleh penyelenggaranya. Jadi ada tiga laporan, ada executive summary, kolektif, sama per individu, itu dibuat oleh penyelenggaranya. Jadi dari vendor. Gitu. Jadi unit kerja kalau misalkan memang pakai pihak ketiga itu tidak bikin apa-apa. Jadi hanya dapat evaluasinya aja. Palingan itu ya, format evaluasinya nanti dari kami, nanti tinggal unit kerja itu memberikan mengisi format evaluasi tersebut, lalu ya udah mengirimkan ke kami. Itu dari unit kerja terhadap penyelenggaranya. Jadi apakah penyelenggaranya ini profesional gitu, terus segala macam sarana prasarananya ada gitu-gitu, itu evaluasi dari unit kerja terhadap penyelenggara ataupun konsultannya, itu evaluasi yang pertama. Lalu evaluasi yang kedua adalah evaluasi dari peserta ke penyelenggara. Gitu. Nah, form evaluasi ini udah dari kami, gitu. Jadi nanti tinggal diisi aja oleh penyelenggaranya, dari pengelola kepegawaian dan juga dari peserta terhadap si penyelenggara itu. Lalu apakah kepala menerima sanksi? Nah, nanti ketika pelaporan itu si vendor ataupun konsultan itu hanya akan mereport, biasanya sih itu reportnya itu report dalam bentuk rapat ya, diskusi. Jadi hanya ada konsultannya dan juga kepala unit. Nah, kalau misalkan memang kami diikut sertakan, di RSDM diikut sertakan, itu nggak masalah. Nanti ada beberapa orang yang akan mengikuti rapat tersebut. Nah, di situ sih kami bahkan dari awal ya, kami akan menginformasikan kepada kepalanya bahwa ini tidak dapat disebarluaskan ke siapapun. Jadi hanya pimpinan unit kerjanya aja yang pegang data itu gitu, dan bisa melakukan apa ya kalau misalkan sekarang kan tujuannya adalah pemetaan pegawai gitu ya, bisa melakukan pemetaan pegawai itu secara mandiri ataupun nanti dibantu oleh kami juga boleh. Itu evaluasi dari mana sudah ya, dari kami nanti format evaluasi. Itu Mbak Dina, ada lagi? Apa tidak ada sudah yang tertinggal. Kalau untuk terkait anggarannya, kalau misalkan meminta bantuan asesmennya dari Biro SDM tuh ini Bu nanti ini apa tergantung nanti pingin asesmennya bentuknya seperti apa gitu. Oh, kalau dari Biro SDM gratis. Paling konsumsi aja ya Bu Mimi ya. Dari Biro SDM gratis Pak. Jadi memang nggak ada biaya sih. Jadi mau pelaksanaannya di sini juga boleh, pelaksanaan di BPP juga boleh. Jadi nanti memang kalau misalkan pelaksanaan misalkan kalau ternyata BPP itu satu kloter, satu unit kerja gitu, berapa puluh orang gitu,
mau rombongan ke sini boleh, tapi kalau misalkan pengen lebih efektif kita di sana juga boleh. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Mimi, Mbak Fani. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Di chat juga sepertinya, sebentar saya lihat. Loadingnya lama di chat, sebentar ya, aplikasinya berat. Oh, di chat juga udah tidak ada sih. Di chat tidak ada yang raise hand. Mohon perkenannya Bu Mimi. Mana? Ada yang raise hand lagi? Oke. Sebentar. Ibu Feti, ya silakan Ibu Feti untuk mengaktifkan audio dan videonya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Mimi. Ya, mungkin Mimi. ada akun lain mungkin yang webinar juga, jadi berdengung suaranya Bu Feti. Ada 2 akun sepertinya ya. Ya benar-benar. Satunya sama Pak Harik juga, dalam satu ruangan. Iya, mungkin salah satunya bisa dimatiin dulu karena suaranya masih berdengung, masih kedengeran. Oke, siap. Pak Harik. Sudah. Masih berdengung sih Bu Feti. Ya, mungkin akunnya yang lain yang ada di ruangan lain. Udah. Sudah. Terima kasih kesempatannya. Masih agak dengung lagi. Masih dengung lagi. Iya, mungkin akunnya bisa dimatikan yang satu lagi di komputer lain. Jangan di loudspeaker mungkin. Oke. Bu Fetinya juga jangan di-unmute. Jangan di-mute, di-unmute aja, dinyalain. Saya nggak bisa. Ya, dicoba lagi Bu Feti. Bismillah. Bisa? Ya, lebih baik. Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya Peti dari SMTI Lampung, pegawai. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan asesmen pegawai. Itu dulu saya pernah mengikuti kegiatan asesmen pegawai pada tahun 2019. Itu kami dapat undangan dari BPDSMI, dari SMTI Lampung sekitar 5 orang pegawai. Nah, kami di asesmen itu di Jakarta itu dulu barengan sama rombongan BPDSMI dan unit yang lain. Tetapi sampai sekarang tahun 2-3 tahun yang lalu ya berarti itu memang tidak diberitahukan ya nilai atau hasilnya ya. Tapi diperuntukkan di kami itu gunanya di apa gitu loh, Bu. Soalnya saya perhatikan dari 5 orang pegawai yang di asesmen itu kami tidak ada panggilan ataupun gimana perkembangannya. Itu satu. Terus yang kedua, apakah asesmen pegawai ini akan berkelanjutan atau diwajibkan untuk bagi semua staf atau yang belum memiliki fungsional itu bisa diikut sertakan untuk asesmen. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Feti dari SMTI Lampung itu ya. Ya. Terkait dengan undangan dari BPSDMI ya, sepertinya pelaksanaannya itu adalah BPSDMI itu sendiri. Nah, untuk tujuannya kebetulan kami tidak tahu Bu, karena mungkin pada saat itu BPSDMI tidak menginformasikan itu ke Biro SDM pada tahun 2019 itu. Jadi ya, maaf nih Bu, jadi kami tidak bisa menjawab nih pertanyaan ini, karena yang bisa menjawab rekan-rekan dari BPSDMI ya, itu tujuannya untuk apa. Jadi memang untuk
Gimana Bu? Iya. Ya mungkin salah satunya ada kemarin itu ada Bu Gia sih di BPDSMI yang mengikuti juga asesmen pegawai, dan beliau mungkin termasuk bagian dari pegawai juga ya di BPDSMI, termasuk saya juga yang ikutan asesmen kemarin itu. Tapi sampai sekarang saya penasaran gitu, maksud tuh gimana hasilnya gitu ya, asesmen, atau memang kami tidak diberitahukan nanti apakah itu disampaikan atau tidak ya, mungkin salah pertanyaan kali ya saya ke SDM ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi memang ini sih terkait dengan asesmen itu pada dasarnya tidak diberikan informasinya ke pegawai berupa laporannya. Itu kami tidak menginformasikan secara laporannya ataupun hasil penilaian kompetensinya. Tapi ini bisa dilakukan dengan menggunakan feedback yang tadi sudah disampaikan. Karena ketika kita memberikan laporan hasil asesmen itu nanti ada banyak perspektif ataupun cara pandang yang berbeda menanggapi laporan tersebut gitu. Nah, dengan feedback hasil asesmen itu akan menjadi lebih clear permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi, lalu kelebihannya apa, lalu saran pengembangannya apa, itu akan menjadi lebih clear. Jadi harapannya sih ke depannya untuk asesmen ini ya yang memang mengetahui hasilnya itu kan hanya Pak Menteri, Pak Sekjen, Bu Karo, lalu para pimpinan gitu. Itu hasilnya secara utuh. Itu memang hanya ke para pejabat tersebut, para jabatan tersebut. Tapi untuk nilai pribadi sih, yaitu Bu dari feedback. Nanti kedepannya sih akan ada feedback dari hasil asesmen. Nah, selain itu, nanti kedepannya ini saya tidak menyuarakan BPSDM itu ya, tapi saya mencoba berusaha supaya hasil asesmen ini nanti akan munculnya dalam bentuk IDP. Jadi IDP itu adalah Individual Development Plan. Jadi nanti para pegawai tidak menerima, memang tidak pernah menerima sih hasil laporan asesmen itu tidak pernah menerima, kecuali memang melalui feedback. Tapi nanti akan disampaikan melalui IDP. IDP itu dari hasil laporan itu sudah dikelola lebih lanjut, diolah lebih lanjut. Jadi akan muncul bentuknya adalah pola pengembangan. Kita akan tahu bahwa dari hasil asesmen itu kita butuh dikembangkan ataupun kita punya gap kompetensinya di mana, maka di situ kita akan dikembangkan. Jadi seperti misalkan kayak saya gitu ya, misalkan saya ada kurang ataupun ada gap kompetensinya setelah hasil asesmen itu di komunikasi dan juga di orientasi pada hasil misalkan. Nanti di IDP saya akan muncul tuh bahwa kompetensi yang harus dikembangkan adalah komunikasi dan juga orientasi pada hasil dengan cara, jadi ada metodenya. Jadi kita akan lebih aplikatif lagi untuk bisa mengimprove diri sendiri dari hasil asesmen. Karena posisinya hasil asesmen itu karena sifatnya rahasia, maka tidak bisa disampaikan ke para pegawai. Jadi hanya jabatan-jabatan tertentu saja, Bu. Itu saya coba menyuarakan dari sisi penyelenggara ya, Bu ya. Cuman ke depannya itu, kami kan juga paham bahwa ketika kita di ASES kan saya juga betul Bu, saya juga akhirnya jadi peserta ya Bu ya, nggak cuma melulu jadi asesor. Saya juga pernah jadi peserta, terus hasilnya gimana ya, kan penasaran juga kan. Nah, untuk mengobati rasa penasarannya itu ya ada dua hal. Nanti kami akan menyusun yang namanya IDP dan juga feedback hasil asesmen. Gitu. Jadi dua hal itu yang bisa mengobati rasa penasarannya. Iya benar-benar. Iya. Nah, untuk asesmen, iya Bu, itu sepertinya harapan kita bersama ya. Nanti semoga di tahun depan sudah bisa muncul nih. Kalau IDP-nya ini memang sedang kami susun aplikasinya, tapi memang masih belum bisa. Posisinya sampai sekarang tuh masih belum bisa nyambung sama jabatan, jadi masih fail terus, jadi belum bisa kami sampaikan gitu. Nanti semoga tahun depan sudah ada lebih baik lagi ya hasilnya. Nah, untuk
Amin, amin, terima kasih. Nah, untuk kedepannya, bukan untuk kedepannya, jadi untuk asesmen ini tuh untuk seluruh ini Bu, seluruh jabatan, mau itu fungsional, mau bukan fungsional, Atau untuk staff. jabatan struktural itu jadi fungsional non fungsional itu seluruhnya memang sebenarnya wajib melakukan asesmen gitu. Jadi kita karena kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya itu kita akan menjadi apa gitu. Nah, dengan data kompetensi yang kita dapatkan ini kita bisa lebih melihat nih ke depannya orang-orang ini akan lebih baik di mana, di posisi apa gitu, di jabatan apa gitu. Jadi ya seperti itu. Terima kasih Bu Mimi. Ya saya sukses ya dengan program ini, mudah-mudahan akan berkelanjutan dan akan lebih baik gitu kan. Jadi ketika semua pegawai itu nanti di asesmen, nanti kita tahu gitu perkembangan atau ini mereka tuh mau kemana. Gitu. Karena saya pun dari di kepegawaian juga bingung menentukan apa masing-masing pegawai. Ini kan kami di staff itu tinggal 16 orang, itu sampai sekarang belum fungsional gitu. Jadi mereka tuh mau kemana arahnya gitu. Tapi kalau di asesmen kan mungkin bisa kami menentukan atau mengarahkan saja Bu. Gitu. Amin, amin. Bahagia lancar ke depan. Ya. Terima kasih Bu Mimi. Bu Feti. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Waktu kita sebenarnya masih setengah jam lagi. Coba saya cek dulu. Bu Feti izin saya mute dulu ya. Coba. Sepertinya nggak ada nih yang pengen bertanya lagi nih. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, izin untuk mengakhiri webinar pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita beri aplaus untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Mimi Oktaviani. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber pada webinar tentang tata cara pelaksanaan asesmen mandiri. Baik, mohon maaf nih di belakang saya banyak gangguan nih. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk tetap menyaksikan webinar yang kami adakan pada siang hari nanti terkait persiapan studi lanjutan, seleksi, dan tata cara administrasi tugas belajar. Nanti narasumbernya ada Ibu Ariza dan ada Mas Bayu. Nah, baik Bapak dan Ibu, izin mengakhiri webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar siang nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.